Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta politik dan juga informasi terbaru di tanah air. Saling lapor, kini Denny Siregar laporkan balik Noel Joman. Kasihan doi itu korban dimanfaatkan orang. Denny Siregar laporkan balik Noel Joman atau dikenal nama lengkapnya Immanuel Ebenezer. Denny menyinggung soal hal ini dalam cuitannya. Barreskrim Polri menolak laporan Noel Joman terhadap Denny Siregar. Ketua Umum Jokowi Mania itu diminta untuk melaporkan Denny melalui Polda Metro Jaya. Denny Siregar akhirnya pun melaporkan balik Noel Joman dan dia menulis dalam cuitannya. Nah, soal Denny Siregar yang melapor balik Noel Joman itu pun muncul, tapi ternyata pegiat media sosial pendukung Jokowi itu masih nggak mau melaporkan balik Noel Joman. Kenapa alasannya? Denny Siregar kasihan dengan Noel Joman. Denny Siregar merespon Barreskrim Polri menolak laporan Noel Joman pada kemarin Rabu 9 Maret. Denny menyinggung kemungkinan laporkan balik Noel Joman, tapi pendukung setia Jokowi ini malah mengaku kasihan ke Ketua Umum Jokowi Mania itu. Pengen sih lapor balik, cuma kasihan, doi itu korban. Dia dimanfaatkan orang-orang yang benci banget sama gua, dan sejak dulu pengen penjarakan. Nah, ini ada kesempatan. Cuit Denny dikutip dari redaksi melalui akun Twitternya pada Kamis 10 Maret. Denny Siregar juga mendapatkan pelajaran dari Noel Joman yang melaporkannya. Emosi itu buat orang jadi tidak rasional, makanya jadi orang itu jangan baper. Ketawa itu buat bahagia dan bikin awet muda, tulis Denny. Sebelumnya Denny mengulas kalau soal hukum itu jangan gedein emosi dong. Bicara hukum atau pelaporan ya bicaranya tentang bukti. Malahan Denny setengah menceramahi mereka-mereka yang ambisi sekali untuk melaporkan dia ke polisi. Hukum itu bukan asumsi, bukan persepsi, dan bukan emosi. Hukum itu bukti, jadi kuatkanlah bukti melapor ke polisi. Karena jika kamu bawa dengan penuh emosi dan tanpa bukti, pedang hukum itu akan berbalik padamu. Begitu katanya. Ketua Umum Jokowi Mania, Joman Immanuel Ebenezer berencana bakal melaporkan aktivis pegiat media sosial Denny Siregar ke Barreskrim Mabes Polri. Dari undangan yang diterima oleh redaksi, pria yang akrab disapa Noel itu terpaksa melaporkan Denny Siregar lantaran tidak tanduknya ini di media sosial melakukan provokasi kebencian dan menghasut. Pelaporan ini diniatkan sebagai bentuk pembelajaran atas demokrasi dan penghormatan hak-hak sipil, juga tentunya keinginan untuk menjaga damai dan kasih Ibu Pertiwi. Demikian Noel dalam undangan wartawan yang diterima pada Rabu siang hari 9 Maret. Rencananya Noel akan didampingi oleh advokat Pitra Ramdhani Nasution untuk melaporkan Denny Siregar pada pukul 3 sore. Jauh sebelumnya, Ketua Umum Joman ini telah memberikan peringatan bahwa dirinya akan melakukan langkah hukum terhadap beberapa orang yang diduga melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik ke polisi. Selama ini saya sudah cukup diam dan sabar karena beredar di media sosial dan grup WhatsApp yang menghina diri saya dan martabat saya. Dari semua itu saya akan lakukan tindakan hukum siapapun yang terlibat menyebarkan. Tandas Noel dalam sebuah video wawancara dia di media sosial. Seperti diberitakan, Ketua Jokowi Mania yakin bahwa Denny Siregar suatu saat bakalan ditangkap oleh polisi. Ketua Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer berjanji siap memenjarakan aktivis media sosial Denny Siregar. Pada waktunya nanti Immanuel siap melaporkan Denny ke kepolisian. Dia berani membuat pertaruhan antara ia sendiri atau Denny nanti yang bakal diciduk aparat. Kalau tidak ditangkap, saya punya risiko untuk ditangkap juga. Ini pertaruhan harga diri saya dengan Denny Siregar. Ini pertarungan aktivis jalanan dan aktivis media sosial. Kata Immanuel menjawab pertanyaan Vasco Rusemi di akun channel YouTube Macan Idealis dikutip di Jakarta pada Sabtu 5 Maret yang lalu. Menurut dia, orkestrasi yang dibuat Denny membuat sekelompok orang sampai demo di depan kantor Kementerian BUMN, PT Mega Elektra, hingga base camp Joman. Dia menuding semua orang itu bergerak gara-gara narasi kebencian yang dibuat oleh Denny. Dia tidak menggerakkan, tapi apa yang dia lakukan itu membuat orang membenci saya, kata Immanuel. Komisaris Utama PT Mega Elektra itu mengaku serangan kepadanya itu imbas kesaksiannya atas kasus terorisme yang disangkakan kepada Munarman, dan Immanuel hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 23 Februari sebagai kasus meringankan Munarman. Adapun Munarman diciduk Densus 88 anti teror Polri
karena disangkakan terkait dengan baiat kepada ISIS dan juga kasus terorisme. Immanuel mengakui memang berbeda pandangan politik dengan Munarman, namun ia siap membela teman apapun konsekuensinya. Bahkan Immanuel siap jika memang dicopot dari kursi komut anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Holding Company itu. Saksi meringankan, ini gue sebagai kawan, ini anak Medan campur Sulawesi. Kita punya tradisi bela kawan. Solidaritas kawan itu tinggi, apalagi gue ini keluarga gue pahlawan. Immanuel menegaskan beberapa aktivis media sosial seolah berusaha mencegahnya untuk berteman dengan Munarman. Dia pun tidak mau diatur-atur oleh mereka yang selama ini berusaha mencari uang dengan membuat perpecahan di media sosial. Saya berbeda dengan Munarman dalam pandangan politik, tapi dalam hal lain saya temannya. Temannya Munarman. Saya Munarman dan teman lain saya berteman dengan siapapun. Jangan dibatasi saya mau dekat dengan siapapun. Begitu kata Immanuel. Kejujuran warganet membuat Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer berterima kasih. Pasalnya dalam sebuah polling yang dia buat oleh pegiat media sosial, Denny Siregar, warganet mutlak menginginkan Denny Siregar ditangkap ketimbang Immanuel Ebenezer dipecat dari BUMN. Polling itu sendiri dibuat oleh Denny Siregar di akun Twitternya pada 4 Maret lalu. Keterangan polling tertulis, ayo taruhan apakah gue yang ditangkap atau si Noel yang dipecat. Yang menang dikasih ciuman sama Noel. Warganet disediakan dua pilihan, pertama gue ditangkap dan pilihan kedua Noel dipecat. Hasilnya dari 217.240 pemilih, sebanyak 96,5% memilih gue ditangkap, sementara yang memilih Noel dipecat hanya 3,5%. Bisa kita lihat polling buzzer DS, dia minta netizen memilih apakah memenjarakan dia atau mencopot saya. Hasilnya 97% memilih memenjarakan DS, kata Immanuel. Baginya, polling ini menandakan bahwa masyarakat sudah cerdas tentang bagaimana menyaring narasi kebencian yang destruktif atau narasi kasih untuk memaafkan. Pria yang akrab disapa Noel itu merasa heran dengan serangan yang terus dilancarkan Densi usai dirinya memberi kesaksian meringankan untuk Munarman. Padahal kesaksian itu bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi dan memaafkan. Buzzer medsos seperti DS ini memelihara kebencian, menjaga konflik untuk kepentingan dompetnya. Harusnya dia berpikir untuk menyetop kegaduhan. Polling yang dia gelar itu menjerumuskan diri sendiri. Menyoal laporan polisi, Noel yakin bahwa Densi akan mendekam di tahanan atas perbuatannya menyerang Ketua Juman, di mana Densi menyerang Immanuel karena menjadi saksi meringankan dalam persidangan mantan sekretaris FPI Munarman. Stop kebencian atas dasar keinginan untuk mendapat keuntungan. Dulu Ahok juga kita bela habis-habisan. Dani masih nulis di medsos terus. Sekarang waktunya berdamai, masyarakat jangan diajak membenci, memaafkan lebih baik. Demikian Noel.